Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini bisa kembali berjumpa dalam halaqah ngaji kitab ya. Baik para peserta IWA yang bisa hadir di markas dan juga yang melalui online ya via Zoom. Insya Allah di malam hari ini melanjutkan kajian hadis ya. Yaitu sesi pertama melanjutkan kajian mustalah hadis dari kitab Taisir Ulumul Hadis. Itu masuk di pembahasan hadis yang syad. Ini jenis hadis dhaif dari sisi perawinya ya. Dari sisi perawi, karena kalau sebelumnya dari sisi sanad sudah kita atau ketersambungan sanad ya. Kalau sekarang pribadi rawinya. Itu yang kedua ya, yaitu hadis syad ya. Kalau yang pertama itu hadis mungkar ya. Hadis mungkar. Jadi maksudnya rawinya itu menyelisihi ya yang lebih kuat, yang menyendiri dalam periwayatannya, dan dia seorang perawi dhaif. Ya, seorang perawi dhaif. Nah, apa bedanya dengan syad? Kita lihat di sini. Ya, di sini di kitab PDF-nya halaman 80 ya. Halaman 80. Al-hadits syadz yang kedua. Ada yang mau baca dulu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits syadz ta'rifuhu huwa ma khalafa fihi al-mawsufi mawsufi di wajah mawsufi. Fihi al-mawsufi ma khalafa fihi al-mawsufa. Fihi ma huwa ma khalafa fihi mausufu ya, fa'il berarti fa'il dari khalafa. Khalafa fihil mausufu bi dhabti man huwa adbatu minhu. Adbatu minhu. Au ma infaradu bihi. Infarada ma infarada bihi man la yahtamilu halatan. Halata ini didofatkan ya, jadi tidak tadi halata kubulan. Halata qabuli mudhof ilaih. Halata qabuli ya, ini mudhof ilaih lagi. Qabuli tafrodi. Bukan, ini masdar berarti dibacanya. Tafarroda. Kalau masdar dibacanya gimana? Dari kata tafarroda, iya tafarrudan. Ya, berarti kan halata qabuli tafarrudihi. Ya. Gantian yang lain barangkali. Saya masih cari Syarih kan yang lain. Syahwat ta'rifi. Ya, bagus ya. Syahwat ta'rifi al-mawsufu bidabti ay maqbulul hadisi sawa'an kana siqatan hafidun au siqatan lagi atau ke siqatan yang sebelumnya. Au siqatan lagi ya.
yukhti'u Yukhti'u au sidqan Saduqan au saduqan. Husnul hadisi Hasanun hasanul hadisi. Lanjut Agus. Lanjut ya, lanjut. Man wa abatu minhu ai man huwa a'la minhu fil murad Martabati Martabati fil martabati min haitsu ad-dabti Dobtu ya. min haitsu dabtu. Haizu itu bukan huruf jar ya, haizu bukan huruf jar. Jadi min haitsu ya, min haitsu Ya. dabti. Dobtu. Ya haizu itu dia setelahnya itu mubtada, cuman dia khabarnya dibuang. Fasifatu a'la martabatu A'la martabatin. Ya, ini belum pilih. a'la martabatin minas soduqi wa min wasiqo wa min Bukan wamin, waman. waman wasaqohu ibnu Ma'inin wa Ahmadu wa Nasaiyu wa Abu Hatimin a'la mimman wasaqahu ibnu Ma'inin wa Nasai wal hafidhu as-siqatu a'la minas siqati wa hakadha. Ada lagi yang lain? Lanjut baca. Yang online boleh? Mau coba Ustaz? Ya, Pak Sandi. Au ma'in firadu bihi Man faroda yang diwasalkan. Au man farada bihi man layah tamilu halahu qabulu tafarraduhu. Man layah tamilu haluhu ya. Man layah tamilu haluhu qabulu tafarraduhu. Qabula ya, qabula karena dia jadi maf'ul bih dari ya tamilu. Maf'ul bih dari ya. Baik. Iya, halu kan Man layah tamilu haluhu qabula tafarraduhu. Tafarrudihi ya, dia masdar. Untuk pilih Tafarrudihi. Tafarrudihi. Ya, kahadisi siqati idza tafarrudihi idza tafarroda bimatani munkarin. Bimatni munkarin. Ditanwinkan. Bimatnin munkarin. Au tafaruda bihadisi an hafidhi. Nah, ini dipilihkan bihadisin. Au tafaruda bihadisin an hafidhin kabirin lam yusharokahu. Kalau lam fungsinya apa? Lam memajumkan. Ya, berarti lam yusyarikhu. Ya, lam yusyarikhu fihi ashabihi. Ashabu karena jadi fa'ilnya. Jadi fa'il dari Oh iya Sad. Iya Sad. Ya. Lam yusyariku fihi ashabuhu. Ya, gitu ya. Ada lagi yang lain? Washududu betul, fil matni maka yakunu fi sanadi wa sawfa
Dedot, so, Dod. mudor ribu, Nadribu. nadribu, likuli nau'in min hadhil anwa'il misalan. Misalu, Nadribu di sini apa maksudnya? oh ini ya, Artinya Membahas lah. membuat, ini bukan Membahas. membuat, Ya, ya. misalan, misal, Misalun ya, misalun awalun. misalun di mukhalafati dhabiti liman huwa adbatu minhu fil matni. Ma'af berjahu Abu Dawuda fi sunani intoriki. Nah, itu berapa ininya? 82.300 Cara berapa? 330 Isnani halaman. Isnin wa isin Oh, ini ya. 90.000 ini. alfan ya. Alfan wa salasumia wa sab'a wa salasin. Mi'at alfaini Min tariki. min tariki. Hamamu Tadi kan udah. wala ada sana kota datu Anil Husaini Anil Hasan ya misalnya. Anil Hasani Anil Samarota Jangan di ini kan an samurata. An Samarota An Samurota An Rasulullah SAW wala kulu gulamin rohinatun bi akikatihi udah bihu anhu tudbahu anhu yaumas sabi'i wa yahluku roksahu Wa yulaku berarti wa yuhlaku majul kan. wa yuhlaku roksuhu wa yudma Wa yudma. wala Abu Dawud. Ya udah cukup. Ya, jadi al-haditsus syadz, hadis yang syadz, ta'rifu definisinya. Ma huwa ma khalafa fihi al-mausufu bidhabti, yaitu yang perawi yang disifati dengan dobat. Perawinya ini dobit, ya kuat gitu, hafalan atau penjagaannya terhadap hadis. Nah, dobit itu kan bisa dari hafalan dan bisa dari tulisan kan, dobtu sodrin dan dobtu kitabin kan, dobit itu dua. Penjagaannya kuat terhadap hadis itu. Jadi dia rawinya itu tidak doib sebenarnya, ya kan si perawinya, karena dia dobit. Dobit itu kan kalau khafifud dobti itu masuk kategori perawi hasan. Kalau tamu dobti perawi sahih gitu kan, ya perawi sahih. Nah, kecuali kalau dobatnya tidak tidak dobat ya, tidak dobat tuh dari sisi dobat nanti ada ya hadis-hadis doib. Tapi ini dobit perawinya, tetapi bertentangan dengan yang lebih kuat dobatnya gitu. Man huwa adbatu minhu. Jadi ada hadis itu bertentangan, berlawanan. Tidak mungkin bisa dikompromikan ya, ada dua redaksi hadis gitu ya, dua matan hadis bertentangan. Nah, bertentangannya dengan yang lebih dobit daripada dia, yang lebih kuat dobatnya daripada dia ya. Nah, maka inilah hadis syadz itu tentangan dengan yang lebih kuat. Au man baradabihi, atau yang menyendiri, man la yahtamilu sebenarnya bukan alatun nih kayaknya. Halatun qabuli. Ya la yahtamilu sebenarnya bukan alatun, halu. Seperti yang di bawah ya tadi ya, yang dibaca itu haluhu, jadi keadaannya. Di keadaannya tidak memungkinkan qabula tafarudihi ya, menerima kesendiriannya. Jadi menyendiri orang perawi ini walaupun dia dobit tapi menyendiri
Tetapi ada pertimbangan kesendirian itu tidak diterima karena nanti ada kondisi-kondisi ya tertentu perawi itu kalau menyendiri apakah dia diterima atau tidak. Ya, itu kan ada syarat-syarat, ada ketentuan-ketentuannya ya. Syarhut ta'rifi. Ini dijelaskan ya, penjelasan dari definisi ini. Al-mausufu bidobti yang disifati dengan dobat itu ay makbulul hadisi. Hadisnya diterima karena dia dobat. Ya, sawaan. Baik itu. Kalau dibaca sawaan jadi apa dia? Hal baik itu. Ya, Makbulul hadisi sawaan berarti sebagai hal ya kalau kita baca. Sebagai hal, ya, keadaannya sama. Karena sikotan, kalau sikotan hoba dari kanan. Ya, jadi sama saja baik dia itu sikot hafid ini apa istilah ya, istilah penilaian atau takdil ya, penilaian positif, penilaian yang kuat ya terhadap rawi itu. Ya, jadi si rawi ini disifati dengan siko hafid gitu. Atau sikotan atau siko saja. Ya, ini kan istilah-istilah yang digunakan untuk menilai rawi. Au sikotan yuhti ya, atau siko tapi yuhti terkadang keliru. Nah, yuhti itu kan terkadang keliru. Au sodukon atau soduk hasanul hadisi yang hadisnya hasan. Nah, ini ada tingkatan-tingkatannya ya. Yang paling tinggi itu kan kayak siko hafid ini paling tinggi karena dia double atau siko jadi double gitu ya. Penilaiannya itu. Nanti di bawahnya sama sekali siko saja gitu kan. Ya, atau di bawahnya lagi nah ini kayak siko yuti soduk ya. Soduk itu istilah buat perawi yang hasan. Perawi yang hasan yang dobatnya hafif tadi ada kesalahan. Jadi tidak sempurna. Ya, dari 100 ini misalnya ada yang salah 1, 2 gitu kan. Kalau tam itu sempurna 100 itu benar semua. Itu baru hadisnya sahih kan gitu. Ya. Man huwa adbatu minhu yang lebih dobat darinya ay man huwa a'la minhu yang lebih tinggi darinya fil martabati dalam tingkatannya min haitsu dabtu dari sisi dobatnya. Fasiqatu a'la martabatin minas saduqi. Sikoh, gelar sikoh itu adalah tingkatan lebih tinggi daripada soduk. Jadi kalau disifati dengan soduk, perawi itu dia di bawah daripada sikoh. Ya, jadi mengetahui posisi ya kedudukan perawi ini penting dalam menilai hadis itu. Terutama ketika terjadi pertentangan gitu. Mana yang lebih didahulukan? Ya kan, kalau yang perawi itu sikoh, ketika hadisnya bertentangan dengan yang soduk, berarti yang didahulukan yang mana? Yang sikoh kan, dia lebih tinggi. Nah, yang soduk itu berarti hadisnya jadi syad. Karena bertentangan dengan yang lebih kuat. Nah, itu yang dimaksud hadis syad itu. Walaupun secara pribadi si rawinya sebenarnya dia bisa diterima hadisnya. Cuman karena bertentangan berarti ada kemungkinan keliru dia itu. Karena bertentangannya itu gitu. Dan bertentangan benar-benar bertentangan bukan bisa dikompromikan gitu ya. Kalau bisa dikompromikan itu tidak bertentangan. Makanya nanti ada perbedaan antara syad dengan ziyadatus sikoh itu pernah dibahas ya sebelumnya kalau nggak salah itu di catatan itu udah ya di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi ada yang syad. Kalau syad itu bertentangan si hadisnya gitu ya. Kalau ziyadah itu siko tambah siko itu sebenarnya tidak bertentangan. Nah, karena ada perbedaan pendapat seperti yang sudah saya contohkan di pertemuan sebelumnya itu. Nah, hadis menggerakkan telunjuk dalam sholat. Tahrikus sababah kan dalam tahiyat. Ya, itu perawinya ada namanya Zaid bin Qudamah. Ya. Nah, oleh sebagian orang yang tidak memilih menggerak-gerakkan, itu dianggap syad hadisnya karena Zaid bin Qudamah dianggap bertentangan dengan para perawi lain yang banyak. Ya, nah, sedangkan yang menerima di sini
bahwa Zaid bin Qudamah tidak bertentangan. Karena kan gini, kalau yang lain itu hanya menyebut asyara bi usbu'i, bi usbu'i sababa ya, berisyarat dengan telunjuk. Ya kan? Sedangkan Zaid bin Qudamah menambahkan ya berisyarat dengan telunjuk ya wa yuharikuha dan menggerak-gerakannya. Ya. Nah, ya jadi yang lain yang menyebutkan hanya berisyarat dengan telunjuk ini memberi ada tambahan dan menggerak-gerakannya sambil menggerak-gerakan. Nah, kira-kira dua redaksi hadis ini bertentangan atau tidak? Nah, oleh yang menolak itu dianggap bertentangan sehingga padahal Zaid bin Qudamah rawi yang sikoh, rawi yang diterima hadisnya. Ya, makanya oleh yang menganggap syad ini dianggap bertentangan gitu. Oleh yang menganggap tidak syad justru ini adalah ziyadatu sikoh, tidak bertentangan karena ketika menyebutkan berisyarat dengan telunjuk itu tidak menunjukkan tidak menggerakkan. Ketika disebut berisyarat dengan telunjuk ya tidak otomatis maknanya tidak menggerakkan. Karena justru bisa jadi bisa berisyarat itu sambil dengan menggerakkan. Ya kan? Dalam hadisnya itu redaksinya itu dengan wayu harifah itu ada satu redaksi. Ya, menurut riwayat Zaid bin Qudamah, perawinya beda kan. Kalau yang lainnya tidak ada tuh redaksi itu. Ya. Nah, jadi ketika disebut berisyarat dengan telunjuk itu tidak menunjukkan itu masih apa istilahnya masih berkemungkinan gitu, berkemungkinan digerakkan, berkemungkinan tidak memastikan kan? Ya. Karena bisa jadi ketika berisyarat dengan tangan, tapi isyaratnya digerak-gerakan gini bisa aja kan? Sama ini juga berisyarat dengan tangan. Nah, sehingga ya sebetulnya Zaid bin Qudamah itu adalah tambahan informasi, ziyadatu sikoh, sehingga bisa diterima gitu. Sehingga diterima hadisnya. Hadis tentang menggerak-gerakan itu. Adapun kalau hadis yang jelas bunyinya menyebutkan la yu'arrikuha, tidak menggerakkan, tidak menggerak-gerak ada itu, tapi itu sepakat dhaif di situ. Disepakati dhaif di situ. Tidak bisa digunakan kalau yang ini. Ya. Ya itu. Jadi bedakan antara syad dan jadah itu berarti kita harus lihat nih bertentangan atau tidak, atau justru malah melengkapi gitu kan, lebih memperjelas. Kalau dalam redaksi hadisnya petunjuk menggerakkan jari itu dari awal atau ketika kalimat tasyahud ada redaksi seperti itu? Ya kalau dilihat dari redaksi hadisnya itu kan yuharikuha ya apa namanya ya asyara bi usbuhi ya yad'u biha, beliau berdoa dengannya. Nah, berdoa berarti dimulai dari mana? Yang namanya doa ya mulai ketika duduk tahiyat itu kan, baik tahiyat awal, tahiyat akhir, sejak dimulai berdoa. Ya, sejak dimulai itu kalau kita mau mengistinbat ya dari hadis itu. Ya, gitu. Adapun ya ada ulama yang istinbatnya berbeda ya. Silakan, cuman kan yang kita lihat tuh hujahnya bagaimana. Kita ikut yang lebih terang, yang lebih jelas hujahnya ya kita ikut. Itu kan dari para ulama juga, bukan kita sendiri beristihad sendiri, tidak gitu ya. Jangan menyangka berani mustahil. Tidak, kita juga dari ulama lain juga. Makanya kita pelajari dari banyak ulama, tidak hanya dari ulama atau hanya dari satu madzhab, tidak. Ini itu jadi pertimbangan kita gitu kan. Kendali bisa dipelajari. Ya. Gitu. Jadi ya memang ada yang beristimbat berbeda, misalnya apa namanya ketika asyhadu an la ilaha illallah. Nah itu Ya, apa sih itu sebentar Ustaz.
yang menjadi kedudukan seperti itu pendapat orang wali selanjutnya ketika ada. Kalau secara langsung ya dari nasnya teksnya saya belum menemukan itu pertimbangannya mungkin secara manawi. Jadi ketika disebut la ilaha itu kan tauhid. Nah, jadi mereka memahami bahwa dengan mengangkat ya satu telunjuk ini adalah tauhid, simbol tauhid, asyhadu an la ilaha. Dilihat dari kesesuaian itunya. Kalau secara nasnya secara langsung itu Allah saya belum menemukan gitu. Yaitu ijtihad gitu. Ijtihad mereka ya, jadi asyhadu an la ilaha baru dibangunkan ya. Tapi kalau kita lihat redaksi hadisnya kan tadi ya biha. Ya kan, dia berisyarat dan berdoa sambil berdoa. Berdoa itu kan bukan hanya dari asyhadu an la ilaha dari awal. Makanya kita lebih memilih ya dari awal gitu. Mengangkat itu. Ya, nanti bila silakan para peserta kalau memang ada tahu dalilnya lebih kuat tuh bisa didiskusikan. Gitu ya, argumentasinya begini itu orang membahas secara ilmiah itu begitu dan para ulama begitu. Ya. Itu sampai akhirnya sampai terus gitu ya sampai habis keluarin semua dari dalil argumentasinya. Supaya nanti bisa terang ya masing-masing pendapat itu. Ya, nah kemudian waman wasaqahu Ibnu Ma'inin, dan yang disikohkan oleh Ibnu Ma'in ini para apa istilahnya nukot ya, para pengkritik ini, para penilai ya, mereka Ibnu Ma'in, Ahmad bin Hanbal ya, Nasai, Abu Hatim Ar-Razi ini ya. A'la lebih kuat miman wasaqahu Ibnu Ma'in wa Nasai, daripada yang disikohkan oleh Ibnu Ma'in dan Nasai. Jadi maksudnya kalau disikohkan oleh Ibnu Ma'in, Ahmad, Nasai, Abu Hatim berarti kan lebih banyak nih yang mensikohkan, ya kan? Nah itu lebih kuat daripada yang disikohkan hanya oleh Ibnu Ma'in dan Nasai, itu cuma 2 orang. Ya, jadi penilaian para ulama ini. Wal hafidhu thiqo ala min thiqo, dan perawi yang dinilai hafid thiqo itu lebih kuat daripada thiqo saja. Penilaiannya itu wahakada dan seterusnya. Ini juga supaya kita mengenal ya bagaimana para ulama itu berhujjah ya, cara kerja ulama ya dalam mengistinbat hukum. Ya, di antaranya juga ada berdasar ilmu hadisnya, penilaian ilmu hadis ya. Walaupun kita belum menjadi mustahil gitu, paling tidak kita tahu ulama itu begini gitu, dasar ulama itu begini. Ya, sehingga kita ketika mengikuti ulama itu tahu dasar, tahu gambarannya. Awaman paroda bihi man la yatamiru halu qabula tafarudi, atau tadi ya yang menyendiri ya, yang keadaannya itu tidak memungkinkan menerima kesendiriannya, hadis siko seperti hadisnya perawi siko idza tafarada bimatin munkarin, kalau dia menyendiri dengan matan yang munkar, maksudnya matan yang aneh gitu ya, yang menyelisihi matan-matan yang lain atau isi ajaran Islam yang sudah jelas gitu ya, seperti sudah kita contohkan ya di pembahasan sebelumnya itu, kayak yang orang yang saum gitu ya, sahur gitu ya, mendengar azan subuh ada lagi minum gitu ya, hendaklah menghabiskan. Itu kan mungkar ya, secara bertentangan dengan prinsip awal hadis itu ya, ditambah dengan juga hadis itu dhaif ya, dan juga kalaupun sahih ada makna lain yang tidak seperti itu, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, au tafarada bi hadisin an hafidin kabirin, atau menyendiri dengan hadis dari seorang yang hafid yang besar ya, tetapi tidak diriwayatkan oleh sahabat-sahabatnya, tidak ikut serta, lam yusyarik
cuman dia sendiri aja gitu ya. Nah ini juga termasuk syad ya. Wasyudud, nah jadi itu ada dua macam kondisi syad ya. Jadi yang pertama tadi itu perawi yang dobit tapi bertentangan dengan yang lebih dobit. Yang kedua dia menyendiri ya, tidak ada perawi lain yang meriwayatkan dan kesendiriannya tidak mungkin untuk diterima gitu ya. Nah, syad itu qad yakunu fil matni, terkadang ada pada matan, wa qad yakunu fis sanadi. Terkadang ada pada sanadnya, wa saufa nadribu likulli nau'in min hadhil anwa'i misalan, dan akan kami buat bagi masing-masing ya dari macam-macam ini contohnya. Nah, ini menariknya kitab ini itu langsung ke contoh praktek. Kalau kita musola hadis itu ternyata dia teorinya ya teori gitu. Nah, di sini langsung ke praktek contoh hadisnya. Misalul awal ya, misal contoh yang pertama fi muhalafati dhabit liman huwa atbatu minhu fil matni. Ya, tentang ya seorang rawi yang dobit menyelisih yang lebih dobit daripada dia dalam segi matannya. Ma'rajawa Abu Dawud fi Sunan ya. Nomor 92.337 ini nomornya enggak nyampe segitu kayaknya. Sunan Abu Dawud enggak nyampe. Ya, Imam bin Yahya. Dia berkata ada sana Qatadah Anil Hasan Al-Basri an Samura an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala kullu gulamin rahinatun bi aqiqati. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Dia bisa disembelihkan ya untuknya pada hari ke-7. Jadi cukur rambutnya wa yudma ya. Yudma itu apa ya artinya? Maka ditimbang mungkin ya. Oh, nanti ada ini jelasannya. Kalau Abu Dawud berkata kulifa apa dibacanya apa ya, Hammam atau Himam ya. Fi hadal kalam, dalam perkataan ini wa huwa wahmun min imamin. Dan dia adalah waham. Waham ini asumsi ya, jadi lemah, anggapan lemah. Wa inna ma qalu yusamma. Nah ini jadi yudma ini justru kata yudma yang bermasalah. Ya, jadi imam menyebut redaksi yudma. Nah, sedangkan yang lain menerang yusamma dinamai, diberi nama. Qala Imam yudma walaysa yu'khadhu bihadza. Ya, ini tidak bisa diambil, tidak bisa diterima. Qultu Imam wa in kana min ashabi Qatadah. Meskipun dia adalah murid Qatadah, illa annahu laisa min tabaqatil ula min ashabihi. Hanya saja dia bukan tingkatan pertama dari sahabatnya. Wa wasahibu awhamin fi ma yarwihi anhu. Dia adalah orang yang banyak waham, banyak asumsi ya, anggapan lemah pada apa yang dia riwayatkan darinya dari Qatadah. Wa in kana siqatan, meskipun dia sendiri siqah. Wa qad halafal aktsaru wal adbata. Sungguh dia telah menyelisihi yang lebih banyak dan yang lebih kuat mimman rawa hadis ya. Dari orang yang meriwayatkan hadis ini ala sawabi dengan cara yang benar. Paqalu mereka mengatakan yusamma, diberi nama bukan yudma. Minhum Sa'id ibnu Abi Urubah atau Arubah ya, wa huwa man asbatu ashabi Qatadah. Dia adalah orang yang paling sabit, yang paling kuat dari murid Qatadah ya, Sa'id bin Abi Urubah ini. Wa Aban bin Yazid al-Attar ya, fa riwayatu Imam bihadzalati syadah. Ya, riwayat Imam dengan lafaz ini syad. Wal asahu riwayatul jamaati, dan yang lebih tepat adalah riwayat kelompok orang ya, sejumlah orang yang banyak. Nah, itu contoh pertama ya. Misal sani fi muhalafati dhabit liman huwa atbatu minhu fil isnad. Seorang rawi yang dobit menyelisihi yang lebih dobit dalam sanad. Kalau tadi dalam matan. Ma'rajal Imam Ahmad
Wal Bukhari wa Muslim Abu Awana wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasai wa Ibnu Majah min turuq anil A'mash dari Amas an Abi Wa'il an Hudzaifah bin Al-Yaman. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam atas sobatota qaumin mendatangi tempat sampah ya suatu kaum, fabala alaiha qaiman, beliau kencing di atasnya dalam keadaan berdiri. Fata itu biwaduin, aku membawakan untuknya air wudhu. Fadhahabtu li ata'akhkharu anhu, aku pergi untuk di belakang beliau ya. Fada'ani, lalu dia memanggilku hatta kuntu inda akibai, sampai aku di dekat punggung beliau, kedua punggung beliau, kedua kedua pundak ya. Fatawa doa masalah ufai, beliau berwudu dan mengusap dua hufnya, sepatu yang menutupi kaki ya kata wudu. Qultu wa qad rawa hadzal hadis anil A'mas an hadzal wati jamaah, di sekelompok orang, minum di antaranya Ibnu Uyainah, Waqi, Syu'bah, Abu Awana, Isa bin Yunus, Abu Muawiyah, ya bin Isa Ar-Ramli, Jarir bin Hazim. Nah, wa khalafahum Abu Bakar bin Iyas, dan berbeda dengan mereka Abu Bakar bin Iyas, wa huwa siqatun lahu akhta, siqat tapi memiliki kekeliruan, farwahu anil A'mas an Wa'il anil Mughirah bin Syu'bah bihi. Ya, meriwayatkan dari A'mas dari Abi Wa'il dari Mughirah bin Syu'bah. Ya, Al-Hafidz Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan akhta Abu Bakar bin Iyas. Abu Bakar bin Iyas keliru fi hadzal hadis. Ya, dalam hadis ini as-sahih min hadis A'mas an Abi Wa'il an Hudzaifah bihi. Jadi di sini keliru dalam sanad. Ya, Abu Bakar bin Iyas dia menyendiri sendiri ya, sanadnya itu A'mas dari Abi Wa'il dari Mughirah bin Syu'bah. Yang benar bukan dari Mughirah tapi dari Hudzaifah gitu. Karena yang menyebutkan dari Hudzaifah ini sekelompok orang ya, banyak para perawi. Ya, qultu aku katakan fa isnadul hadis min tariqi Abu Bakar bin Iyas syadun. Nah, itu contohnya. Syad dari segi sanad. Begitu. Jadi ini penelitian hadis nih bukan main ya gitu. Dalam segi matama sahih. Yang mana? Bulannya Ramadan ya seperti itu. Tadi ya yang syadnya itu lafaz yudmanya aja. Kalau yang lainnya kan sahih. Yang lainnya sahih. Makanya kan Secara arti yudma itu apa? oh, saya belum lihat ininya. Kalau sama kan dikasih namanya. Iya. Harus dilihat di kamar dulu, saya belum. Yudma. Kalau di Mamun itu darah ya. Damun darah. Coba di searching yang bisa ini cepat artinya. Kita Yudma Sama Pak Ustaz. di darah dari kita darah ya. Damun maksudnya diapain ya Yudma? Damal jurah mengeluarkan darah. oh mungkin Hitan ya, hitan gitu. Ustaz, ini halaman berapa, Ustaz? Halaman Nah, baru kata. 82 Pak. 82. 82. Ini ada ya yang taisir Pak? 82 ya. Banyak ini maknanya dalam Ini gitu. 82 Pak yang taisir di mustalah hadis. Saya kira tuh, aduh, apa ini benar nggak ya? Kitabnya yang ini bukan, Ustaz. Mana?
Enggak kelihatan ini. Udah bisa kelihatan saja rumahnya. Ustaz. Kita selesaikan Yang ya. yang ini betul Ustaz. Misal salis contoh yang ketiga, tapi tafarudi man la yahtamilu haluhu qabula tafarudi matnin. Ya, dalam tafarud yang tidak berkemungkinan keadaannya itu diterima ya ketafarudannya dengan matannya. Raja Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah wa Tabrani fil Kabir min tariq Abdurrahman bin Bishr bin Al-Hakam an Musa bin Abdul Aziz Al-Qandari Anil Hakam bin Aban an Ikrimah bin Abbas titik-titik di hadis salati tasbih ya, hadis salat tasbih ini. Qultu Musa bin Abdul Aziz Al-Qandari hadas soduk illa annahu la yahtamilu min mislihi tafarrud bi misli hadzal hadis. Ya, nah, hanya saja tidak memungkinkan orang seperti dia itu tafarudnya itu bisa diterima. Qala Hafidz bin Ibnu Hajar fi Talhis Salabir hadis Ibnu Abbas yakrub min syartil hasan. Ya, hadis Ibnu Abbas itu dekat ya hampir ya memenuhi syarat hasan. Illa annahu syadun li siddatil fardiyati. Hanya saja dia itu syad karena sangat menyendiri fi padanya wa adami ya di atopnya ke sidatil itu ya. Wa adamil mutabaati wa syahid, tidak ada mutabi, tidak ada syahidnya min wajin mutabar dari bentuk yang diterima. Wa mukhalafa hayati hali hayati baqis sholawat. Nah, bahkan keadaan ini tentang masalah sholat tasbih ya. Ya, tata cara hayat di situ maksudnya. Tata cara sholat tasbih itu menyelisihi tata cara sholat yang lain. Karena kan yang diucapkan kan tasbih aja kan dalam sholat itu ya. Wa Musa bin Abdul Aziz wa in kana shadiqan saduqan sholihan fala yahtamilu minhu hadza tafarrud. Ya, makanya juga kita berkesimpulan ya berkenaan dengan sholat tasbih ini karena hadisnya dhaif berdasarkan syad tadi itu ya tidak bisa dijadikan dalil. Ya, tidak bisa dijadikan dalil adanya sholat tasbih. Statusnya itu marfudatun ya. Statusnya marfudatun. Seperti itu. Cuman kan ada yang menganggap bisa dipakai ini. Ada yang lain sebagian ulama. Memang kalaupun kita menguatkan ya pendapat ini tidak menjadikannya sebagai sunnah ya karena dhaif tidak bisa menjadikan hujah. Ya, tapi memang kan hadisnya ada dan ada ya, sebagian ulama yang menganggap bisa diterima, akhirnya mereka mengamalkan. Ya walaupun kita anggap itu lemah. Ya cuman kan tidak boleh kita memvonis misalnya melakukan itu berarti ahli bidah itu. Karena ini ada wilayah ikhtilafnya berbeda gitu ya. Jadi mengusaha itu istihadiah saja. Istihadiah juga ya gitu. Istihadiah. Cuman ketika orang sudah tahu belajar kaidah-kaidah begini, itu akan jelas mana hadis yang sahih, mana yang sahih. Gitu. Jadi jelas lah dia. Sehingga enggak pati juga. Ya kecuali kalau yang disepakati maudhu misalnya. Ya apalagi isinya itu memuat aneh-aneh gitu ya, khurafat segala macam. Ya bahkan ya akidah yang keliru misalnya, nah itu jelas tidak boleh, tidak bisa diterima. Ya naktah latifah, satu catatan penting ya yang ringan gitu ya. Ba'du ahli ilmi qad yutliqu, sebagian ahli ilmu kadang menggunakan ala hadis Musa bin Abdul Aziz hada wasfa ini maf'ul bih dari yutliqu, wasfan nakaro, kenakarohan, kemungkaran. Jadi sebagian ahli ilmu menyebut hadis Musa ini sebagai hadis mungkar gitu. Wa ba'dhum yutliqu alaihi wasfas syudud. Sebagian mereka ya menyebutkan dengan istilah atau dengan sifat syad. Jadi ada yang menyebut ini hadis mungkar, ada yang menyebut ini hadis syad gitu.
Wa fima narahu, menurut kami ya, yang kami lihat, kami pandang, kilahuma musib, keduanya benar. Fasyudud muhtasun bidobit, syad itu khusus berkaitan dengan rawi yang dobit, wassoduk, dan rawi yang soduk la syaka anahu dobit, yang tidak ragu bahwa dia itu adalah dobit, seorang yang dobit. Ila anahu dunasiko fidobti, hanya saja dia di bawah perawi siko dalam kedobitan. Wal munkar muhtasun bid'aib, munkar khusus dengan hadis doib, dengan perawi doib. Wala syakka anna hifata dobti soduki, tidak ragu bahwa ringannya ya dobat perawi yang soduk, nauun minal dobti, adalah satu macam dari kedoifan. Itu ya, faida utliqa ala tafarudihi au mukhalafatihi asyudud naibul fa'il dari utliqa berarti. Apabila digunakan istilah syad awin nakaro atau munkar ya, atas menyendirinya dan bertentangannya, lam yu'arif al mustalah, tidak bertentangan dengan istilah tersebut. Wallahu a'lam. Tadinya mau diselesaikan cuma masih panjang ya. Kan dulu untuk mustalah ya. Lanjut ke Fathul Bari.